terbentang di PBL Lombok, tempat kami berkreasi dan berinovasi. Halo Sobat Budidaya, hari ini kita akan mengolah salah satu masakan laut premium yaitu abalon atau kerang mata tujuh. Untuk Sobat Budidaya yang belum familiar dengan abalon merupakan salah satu hidangan laut yang memiliki tekstur kenyal serta rasa manis alami. Nah, hari ini selain memasak, kita juga akan belajar mengenai abalon serta bagaimana tips-tips untuk memasaknya. Yuk ikutin terus videonya, Sobat Budidaya. Sebelum kita mulai memasak abalon tersendiri, ayo kita kenalan lebih dekat dengan abalon. Nah, abalon ini merupakan salah satu hidangan laut premium yang sangat disukai di berbagai negara karena kaya akan omega 3, zinc, serta protein. Salah satu negara yang sangat menyukai abalon yaitu Jepang, Tiongkok, serta Korea. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah daging abalon tersebut menjadi hidangan laut yang premium serta mewah, namun tidak mengubah dari rasa alaminya. Yuk ikutin terus. Nah, langkah pertama dari proses pembersihan daging abalon yaitu yang pertama, dapat ditaburi garam di atas daging abalon tersebut. Yang kedua, yaitu dengan menggosok dengan perlahan menggunakan sikat halus di bagian daging tersebut. Setelah bersih, teman-teman dapat mengeluarkan kotoran dari dalam daging abalon sehingga abalon dapat bersih dengan sempurna. Nah, Sobat Budidaya, sekarang kita masuk ke inti acaranya, yaitu mulai proses masak-masaknya. Yuk ikutin terus. Ibu-ibu lagi apa nih? Ini kita hari ini masak abalon saus tiram. Berarti sebelum dimasak abalonnya dimasukin ke air mendidih dulu ya, Bu? Ya, yang telah ditaruh laos sama jahe Fungsinya buat apa, Bu? untuk menghilangkan aroma amis-amisnya. Nah, Sobat Budidaya, salah satu tips untuk mengolah kerang abalon yaitu dengan memasukkannya ke dalam air mendidih yang telah berisi rebusan serai dan jahe. Direndam dengan air mendidih sekitar kurang lebih 5 menit untuk menghilangkan aroma laut dari abalon tersebut. Nah, setelah kurang lebih 5 menit, abalon diangkat untuk selanjutnya dipindahkan ke wajan lain dan dimasak dengan bumbu saus tiram. Langkah selanjutnya yaitu memasak abalon menggunakan bumbu saus tiram. Pertama, wajan dipanaskan dan ditambahkan minyak secukupnya. Kemudian, bahan-bahan yang ditambahkan yaitu yang pertama bawang putih serta bawang bombay, kemudian ditumis hingga layu. Nah, Sobat Budidaya, setelah bawang putih dan bawang bombay layu, kemudian ditambahkan cabai besar dan cabai kecil masing-masing sesuai selera. Ditunggu hingga bahannya layu juga sebelum kemudian ditambahkan dengan jahe. Nah, Sobat Budidaya, jika semua bahan-bahan tadi sudah layu, kita siap untuk memasukkan daging abalon yang sudah direbus sebelumnya. Masukkan secara perlahan sambil ditunggu hingga
bumbu tercampur rata. Kira-kira proses tumisnya berapa lama, Bu? Kurang lebih 2 menit. Setelah abalon masuk, selanjutnya ditambahkan bumbu persausan. Yang pertama yaitu saus tiram, kemudian saus tomat, kemudian kecap. Teman-teman, selama proses pemasakan jangan lupa diaduk supaya abalonnya tidak lengket di bagian bawah wajan. Terakhir yaitu koreksi rasa dengan menambahkan garam dan bumbu penyedap. Setelah semua bahan tadi masuk, terakhir kita tambahkan tomat dan irisan daun bawang. Setelah semua masuk, kita biarkan kurang lebih sekitar 2 menit hingga tomat dan irisan daun bawangnya layu. Nah, Sobat Budidaya, setelah proses koreksi rasa tadi, abalon siap dihidangkan. Yang pertama, kita siapkan dulu ikan nila salin. Kita bersihkan sisinya, kemudian kita belah atau kita filet di kedua sisinya, seperti belahan butterfly. Jadi cara memfilet ikannya, kita pertama belah dari ujung ekor ke depan sampai membentuk filetan ikan nila. Jadi ikan bisa dibentuk seperti ini. Saatnya kita memulai memasak ikan nila salin terbang saus asam manis. Tadi setelah ikan nilanya kita bersihkan, kemudian kita lumuri dengan jeruk nipis. Selanjutnya kita bersihkan lagi, kita bilas dan kita lumuri dengan tepung sehingga membentuk seperti ini. Cantik kan? Nah, setelah itu saatnya kita goreng ikan nila ini ke dalam minyak yang panas. Ingat ya, minyaknya harus benar-benar panas. Kalau bisa ikan nilanya terendam. Jadi Sobat Budidaya, kita masak ikannya ini sampai kuning kecoklatan atau golden brown. Kalau masaknya kira-kira sekitar 10 menit lah, atau mungkin sampai 15 menit. Yang penting dia sudah kuning kecoklatan, warnanya cantik. Jadi teman-teman, untuk memasak bumbu asam manisnya, yang kita butuhkan antara lain minyak goreng untuk menumis, kemudian bawang bombay, bawang putih, jahe dan lengkuas, kemudian serai, wortel, cabai merah besar dan cabai rawit kita potong serong. Kalau cabai rawitnya kita belah. Kemudian jangan lupa tomat, saus tomat. Ini paprika, warnanya ada yang hijau, kuning dan merah. Terus tidak lupa kita kasih nanas dan terakhir daun bawang. Oh ya, jangan lupakan bumbu seperti
garam, vetsin, kemudian kaldu jamur, dan gula sebagai pemanisnya. Jangan lupa, ini yang kita butuhkan sebagai pengentalnya, larutan tepung maizena. Jadi, setelah kita mendapatkan ikan yang berwarna kuning kecoklatan seperti ini atau golden brown, kita angkat. Selanjutnya, kita melanjutkan ke membuat bumbu saus asam manis. Kita simak ya langkah-langkahnya. Untuk membuat saus asam manisnya, yang pertama kita masukkan minyak goreng untuk menumisnya. Kita tunggu sedikit panas dulu ya. Setelah minyak cukup panas, kita masukin bawang bombay. Kita tumis bawang bombay sampai dia sedikit layu. Selanjutnya kita masukin bawang putihnya. Bawang putihnya kita geprek dulu, kemudian kita cincang. Kita tumis kedua bawang ini sampai sedikit layu dan mengeluarkan aroma yang wangi. Jangan lupa kita tambahkan jahe dan lengkuas, juga serai. Setelah cukup wanginya, atau kira-kira setelah 2 menit, kita mulai masukkan wortel. Kita tumis sampai wortelnya dia sedikit lembut. Bu, wortelnya udah lembut belum ya? Udah. Nah, kalau sudah wortelnya sedikit lembut, kita masukkan irisan cabai merah dan juga cabai rawit. Jangan lupa ya, setelah cabai merah dan cabai rawit, kita masukkan juga tomat. Setelah dirasa cukup, kita masukkan saus tomatnya. Jangan lupa kita tambahkan air ya. Kira-kira 300 ml. Kita tunggu sampai dia mendidih. Setelah kita lihat meletup-letup atau kita bisa bilang dia mendidih, kita masukin paprika hijau, paprika merah, dan paprika kuning. Kita jangan lupa ya, kita terus aduk ya. Jangan lupa kita tambahkan nanas sebagai bumbu asam dalam masakan saus asam manis ini. Saatnya kita untuk penyesuaian rasa dengan kita tambahkan ada garam, kemudian kaldu jamur dan vetsin. Jangan lupa kita tambahkan gula juga ya. Kita kasih garam secukupnya. Jangan lupa kita tambahkan gula ya, untuk rasa manis dalam masakan ini. Terus kita tambahkan larutan maizena untuk mengentalkan saus asam manis ini. Sebagai pemanisnya, kita tambahkan daun bawang. Jadi deh masakan saus asam manis.
Selanjutnya kita plating ke ikannya. Nah, mudah sekali kan membuat ikan nila salin terbang saus asam manis. Semoga sajian ini bisa digunakan sebagai lauk untuk buka puasa ataupun menu sahur. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat es rumput laut ialah mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang akan digunakan diantaranya ialah yang pertama rumput laut kering, yang mana rumput laut sebelumnya sudah kami rendam menggunakan air dingin sampai tekstur dan ukurannya kembali seperti semula. Kemudian yang kedua ada gula merah atau gula aren yang sudah kami cairkan terlebih dahulu dengan ditambahkan daun pandan, yang mana fungsinya ialah sebagai bahan tambah aroma untuk cairan gula merah ini. Kemudian selanjutnya ada es batu, kemudian ada jelly atau agar, kemudian ada biji selasi, dan terakhir adalah santan. Baik, langkah selanjutnya ialah menaruh es batu ke dalam gelas yang akan kita gunakan. Kemudian ditambahkan rumput lautnya. Kemudian ditambahkan gula aren atau gula merah cair sebagai pemanis alami. Kemudian ditambahkan agar berwarna merah dan agar berwarna hijau sebagai penambah warna pada es kami agar tidak terlalu pucat. Kemudian ditambahkan santan pemberi rasa gurih. Kemudian terakhir diberikan biji selasi sebagai penambah penyantik untuk mempercantik tampilan dari es rumput laut ini. Sobat budidaya, es rumput lautnya sudah siap disajikan. Mudah bukan? Nah Sobat Budidaya, masakannya udah siap nih. Jangan lupa recook ya di rumah. Jalani Ramadan yang sehat dan aktif dengan protein berkecukupan.